Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi. Pertama-tama ucapan terima kasih dan penghormatan kepada Ibu Dr. Haji Samsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pelayanan Prima. Saya Ahmad Hadian Safwan Zaki dengan NIM 200208501 kelas PKK 04 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa yang dimaksud excellent service dan non-excellent service dari dua objek observasi, yaitu Cafe The Bubble dan Cafe Jordan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud excellent service. Excellent service atau biasa disebut pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Kemudian pengertian cafe and resto. Cafe and resto adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang di mana pengunjung dapat memesan makanan dan minuman. Objek observasi. Objek observasi yang pertama yaitu Cafe Bubble. Cafe Bubble merupakan kafe yang cukup terkenal di Kabupaten Baru dan merupakan kafe yang sangat diminati oleh kalangan kaum muda atau kaum milenial. Pemiliknya bernama Sri Wahyuni yang mendirikan pada tahun 2012. Dia memulai usahanya dengan hanya menjual minuman tanpa menyediakan tempat duduk untuk pembelinya. Dengan usaha dan kerja keras, sehingga usahanya bisa menjadi seperti sekarang. Sekarang, Cafe Bubble dapat menampung sampai 30 orang dengan mempekerjakan 3 orang karyawan. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Beralamatkan di Jalan Abdul Hakim PKE Kabupaten Baru. Strategi pemasaran 4P dari Cafe Bubble. Yang pertama, price atau harga. Cafe Bubble menawarkan harga produk yang cukup murah. Yang kedua, produk atau produk. Cafe Bubble menawarkan makanan serta minuman. Yang ketiga, promotion atau promosi. Cafe Bubble mempromosikan dengan cara mulut ke mulut, sosial media, serta memasang baliho di pinggir jalan. Yang keempat, place atau tempat. Tempat yang kurang strategis, tetapi dengan memasang spanduk pemberitahuan sehingga orang dapat dengan mudah mengetahui tempatnya atau lokasinya. Pertama, ability. Pegawainya mampu berinteraksi dengan ramah dan menggunakan bahasa yang sopan. Kedua, attitude. Pegawai yang selalu senyum saat melayani pelanggan. Yang ketiga, appearance. Hanya menggunakan baju kaos dan celana panjang, tetapi dia menggunakan celemek sehingga terkesan berseragam. Yang keempat, attention. Pelayan langsung menawarkan menu kepada pelanggan tanpa dipanggil. Yang kelima, action. Mengerjakan pesanan dengan cepat sehingga pelanggan tidak terlalu lama dalam menunggu pesanannya. Yang keenam, accountability. Menerima setiap keluhan pelanggan, misalnya minuman yang kurang manis, maka pelanggan diizinkan untuk meminta tambahan gula atau susu kepada pelayan. SWOT analysis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Cafe Bubble menggunakan teknik pemasaran yang baik dan memberikan promo tiap pembelian dan menawarkan harga yang terjangkau buat kaum milenial atau kaum muda. Yang kedua, opportunities atau peluang. Banyaknya kaum muda yang selalu ingin mencari tempat untuk nongkrong atau hangout. Yang ketiga, weakness atau kekurangan. Tempat kafe yang tidak cukup strategis, namun pemilik menutupi kekurangan itu dengan memasang spanduk penunjuk jalan. Yang keempat, threat atau ancaman. Banyaknya pesaing baru yang bermunculan, sehingga Cafe The Bubble
harus bekerja keras untuk menarik pelanggan dengan cara menurunkan harga dan memberikan promo kepada pelanggannya. Selanjutnya kita beralih ke objek observasi yang kedua, yaitu Cafe Jordan. Cafe Jordan merupakan kafe yang cukup besar di Kabupaten Barlo. Sasaran dari Cafe Jordan yaitu untuk kaum menengah ke atas, karena minuman dan makanan yang ditawarkan cukup mahal sehingga kebanyakan orang tua yang menjadi pelanggannya. Pemiliknya bernama Ahmad Karyawansah atau biasa dipanggil dengan sebutan Bang Jordan. Ia mendirikan Cafe Jordan pada tahun 2017. Sekarang telah memiliki 2 orang karyawan. Buka setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 3 dini hari, yang beralamatkan di Simpang 4 Manggaraya, PK PAO, Kabupaten Barlo. Strategi pemasaran 4P dari Cafe Jordan. Yang pertama, price atau harga. Cafe Jordan menawarkan harga produk yang cukup mahal. Yang kedua, produk atau produk. Cafe Jordan menyediakan makanan dan minuman dengan kualitas premium. Ketiga, promotion atau promosi dengan cara melalui mulut ke mulut dan sosial media. Yang keempat, place atau tempat. Cafe Jordan memiliki tempat yang sangat strategis karena berada di sudut perempatan. Aspek 6A. Yang pertama, attitude. Pegawai yang selalu senyum saat melayani pelanggannya. Yang kedua, appearance. Menggunakan pakaian seragam. Yang ketiga, attention. Memperhatikan pesanan pelanggan. Keempat, action. Pelayannya memberikan pelayanan yang lambat. Bahkan, makanan dan minuman hadir setelah 30 menit pemesanan. Yang kelima, accountability. Menerima setiap keluhan pelanggan dengan membuka Q&A di sosial medianya. Yang keenam, ability. Pegawainya mampu berinteraksi dengan ramah dan menggunakan bahasa yang sopan. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Menawarkan makanan dan minuman dengan kualitas premium dan tempat yang disediakan sangat nyaman. Yang kedua, opportunist atau peluang. Banyaknya kaum muda yang selalu ingin mencari tempat untuk nongkrong. Weakness atau kekurangan, pelayanan yang cukup lama karena minuman dan makanan ada setelah 30 menit pemesanan. Threat atau ancaman. Banyaknya pesaing yang baru bermunculan menjadi ancaman besar. Observasi. Sebagai kesimpulan, pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Pentingnya memperhatikan aspek-aspek sehingga usaha dapat dikategorikan sebagai pelayanan prima atau biasa disebut excellent service. Itulah tadi hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.